kamu harus bersikap tidak peduli kepada orang lain, yang dimana keadaan tersebut akan menambah pikiranmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pastikan dulu kebahagiaanmu sendiri, sebelum kamu bisa membahagiakan orang lain. Di manakah kebahagiaanmu sendiri? Maka jangan menambah pikiranmu kepada orang lain. Karena dahulu saya juga pernah berpikir bahwasanya kebahagiaan itu terdapat pada orang lain, di mana saya harus memikirkan kebahagiaan orang lain terlebih dahulu sebelum saya memikirkan kebahagiaan saya sendiri. Maka saya akan melakukan apa saja yang membuat orang lain itu bahagia, tanpa memikirkan apa yang saya sukai dan apa yang membuat saya bahagia. Dan saya bisa keluar dari hal tersebut dengan memikirkan orang lain dengan cara, atau tidak memikirkan orang lain dengan cara memberikan aktivitas baru kepada diri saya sendiri, yaitu mencari aktivitas baru untuk memenuhi hal-hal di diri saya. Contohnya pada hari itu atau pada satu hari saya harus mencari kegiatan seperti membaca, menulis, membuat konten, berolahraga, dan lain hal, supaya hal-hal yang kita pikirkan tidak terlalu jauh. Setelah kita tidak memikirkan orang lain, dan setelah itu jangan terlalu overthinking terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya, karena itu bisa menambah beban pikiran kita. Dan juga untuk keluar dari itu saya harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama, saya harus mencari dulu kegiatan yang baru, atau kegiatan yang bisa memenuhi hal-hal atau kesibukan keseharian saya sendiri. Contohnya dengan berolahraga, menulis, membaca, dan hal-hal positif lainnya. Dan juga saya harus memahami diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya harus mengetahui apa yang diri saya tuju dan apa yang saya butuhkan. Dan juga saya harus memahami terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan pada hari itu, dan banyak lain hal. Yang intinya pada hari itu saya harus melakukan aktivitas penuh dari pagi sampai malam yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bisa menambah kebahagiaan pada diri saya sendiri. Dan selanjutnya saya akan mencari apa sih kebahagiaan terbesar dari diri saya sendiri. Apa sih yang saya cari di dunia ini? Dan apakah benar kebahagiaan saya terdapat pada orang lain? Apakah saya harus memerhatikan atau memikirkan orang lain terus-menerus sehingga otak saya terkuras? Atau saya hanya perlu memedulikan keadaan orang lain tanpa harus berpikir panjang? Tidak peduli di sini bukan berarti tidak perhatian, karena kebahagiaan orang ada juga ketika mereka bisa membebaskan penderitaan orang lain. Itu termasuk kebahagiaan mereka. Tetapi apakah kita bisa melepaskan hal itu tentang kebahagiaan kita sendiri? Apakah kita sudah tahu apakah tujuan hidup kita sendiri? Atau apakah kebahagiaan dari diri kita sendiri? Lalu timbul pertanyaan, apakah kebahagiaan itu sendiri? Menurut saya, kebahagiaan itu balik lagi ke awal pemikiran kita semua, yaitu bahwasanya apa sih tujuan kita untuk hidup di dunia ini? Apa sih tujuan penciptaan kita di dunia ini? Dengan kita mengetahui jawaban tersebut, maka kita akan menemukan apa arti kehidupan ini, atau apa sih tujuan kita untuk berdiri di dunia ini, atau untuk hidup di dunia ini. Kita juga berpikir bahwasanya jika dia tidak bersamaku, maka aku tidak akan bahagia. Atau jika hal ini tidak terjadi, maka aku akan bahagia. Jika aku kaya, maka aku akan bahagia. Jika aku miskin, maka aku tidak bahagia. Semua itu hanyalah perspektif saja. Sebenarnya takdir sudah ditentukan. Dan maksimalkanlah peluang-peluang yang datang. Ambil peluang-peluang yang baik datang dan maksimalkanlah hal tersebut. Dan juga buat refleksi diri dengan mengatakan pada pagi hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang buruk atau orang yang sombong, orang-orang yang selalu berkata kasar dan sebagainya.
Dan juga katakan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita ini akan mengejar hal-hal yang akan kita tuju. Tidak akan menyimpang dari hal sana. Jika kita bisa membiasakan diri dengan hal-hal tersebut, maka kita bisa step up lebih maju lagi. Karena saya sudah mengimplementasikannya kepada diri saya sendiri. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua. Dikarenakan overthinking itu tidak ada gunanya. Kenapa begitu? Karena kejadian selanjutnya kita tidak akan mengetahuinya. Apakah itu baik atau buruk, itu tidak penting sebenarnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu resiko dari apa yang kita ambil. Bukan memikirkan akan terjadi hal tersebut. Seperti kita memikirkan bahwasanya kita tidak berhubungan dengan orang itu atau dia tidak menjadi pesanan kita, maka kita tidak akan bahagia. Bukan seperti itu. Seperti contoh, jika kita tidak mendapatkan suatu usaha atau usaha kita bangkrut, maka kita akan sedih, maka kita akan miskin. Bukan begitu pemikirannya. Tapi resiko itu kita harus mengetahuinya. Jika saya bangkrut, maka saya akan melanjutkan ke sini. Atau memilih atau membuat opsi-opsi yang selanjutnya. Agar kita bisa terus melangkah ke depannya. Tidak hanya stuck terhadap satu hal. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Dan juga ini sebenarnya bukan pembelajaran. Ini saya bukan mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ini hanyalah cerita saya sendiri. Ada permasalahan yang saya hadapi di kehidupan saya dan beginilah saya menyelesaikannya. Semoga ini bisa kita implementasikan juga kepada diri kita juga, atau bagi yang menonton. Bagi kamu yang ingin berubah, maka lakukanlah. Jangan terlalu banyak berpikir, karena itu hanya menjadi penghambat bagi kita semua. Dan itu bisa saya pastikan. Karena berpikir terlalu jauh itu tidak ada gunanya. Dan bergantung kepada orang lain itu bukanlah solusi. Kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri. Dan pikirkanlah apa tujuan kita hidup di dunia ini. Dan jalanilah kehidupan ini dengan semaksimal mungkin. Apa yang akan kita lakukan pada hari itu, maksimalkanlah kerja kita. Dan sekian, terima kasih.